Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prisma, yaitu pengertian, contoh, dan latihan prisma. Ini adalah 3 bentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari. Prisma itu termasuk bangun ruang sisi datar. Sekarang prisma, nama dan ciri-cirinya. Nama prisma disesuaikan dengan nama bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka namanya prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Seperti ini. Ini adalah karena alasnya berbentuk segitiga, maka namanya prisma segitiga. Sedangkan yang ini karena alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Sedangkan gambar yang ketiga, karena alasnya berbentuk segi enam, maka namanya prisma segi enam. Sedangkan ciri-ciri prisma ada 2, yaitu yang pertama, bentuk alas dan atap prisma kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Contohnya seperti ini, yang prisma segitiga, maka ketika alasnya segitiga, atapnya juga segitiga. Begitu juga dengan prisma segi empat, begitu juga dengan prisma segi enam. Sedangkan ciri yang kedua adalah sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, contohnya ini persegi panjang. Ini gambarnya persegi panjang. Semuanya persegi panjang ya. Begitu juga dengan yang segi 4, begitu juga dengan yang segi 6. Contoh penamaan prisma. Bangun apakah gambar berikut ini? Nah, ini tenda ya? Iya, betul. Kalau di sketsa bentuknya tenda bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Oke. Sekarang apakah tenda tersebut termasuk prisma segi 4? Kalau dilihat dari alasnya, alas tendanya memang segi 4. Tapi karena alas sama atapnya itu berbeda, maka ini bukan sebagai alas. Berarti kita harus nyari benda lain. Jadi apakah alas sebuah prisma tidak harus ada di bawah? Begitu juga dengan atapnya, tidak harus di atas? Ya, benar. Jadi kalau berdasarkan ciri-ciri prisma, bangun apakah tenda di samping? Oke, perhatikan. Nah, berarti karena yang kongruen antara atas dan atap itu adalah segitiga, maka bangun ini adalah bangun prisma segitiga. Kita juga bisa lihat sisi tegaknya adalah berupa persegi panjang. Jadi bangun di samping adalah prisma segitiga. Sekarang kita bahas tentang banyak rusuk, titik sudut, dan sisi prisma. Marilah kita hitung banyak rusuk, banyak titik sudut, banyak sisi dari prisma yang ada, sehingga bisa disimpulkan untuk prisma segi N. Ini jadi kita buat tabel. Yang kolom pertama itu isinya prisma segi keberapa, banyak rusuk, banyak titik sudut, dan banyak sisinya. Sekarang kita lihat prisma segitiga. Perhatikan gambar. Dari gambar ini didapat rusuknya ada 9 dan titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti banyak sisinya ada 5. Sekarang kita ke prisma segi 4. Perhatikan gambar. Oke, berarti banyak rusuknya ada 12. Banyak titik sudutnya udah berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6. Sekarang prisma segi 6. Perhatikan sambil kita hitung banyak rusuk sama titik sudutnya. Nah, dari gambar bisa ketahui bahwa banyak rusuknya ada 18. Sedangkan banyak titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Sedangkan banyak sisinya ada 8. Nah, sekarang bagaimana kalau prismanya segi N atau prisma segi yang kita belum tahu, misalkan segi 10, segi 8 dan seterusnya, itu gimana caranya? Maka kita cari kesimpulannya. Kita lihat sekarang prisma segi dengan banyak rusuknya 3 ke 9, 4 ke 12, 6 ke 18. Maka ternyata ini betul dikalikan 3, berarti N nya dikalikan 3. Sekarang kita teliti prisma segi ke dengan banyak titik sudutnya 3 ke 6, 4 ke 8, 6 ke 12. Oh, ternyata dia betul dikalikan 2. Sekarang bagaimana dengan banyak sisinya? Nah, kita lihat prisma segi 3 banyak sisinya 5, 4 banyak sisinya 6, 6 banyak sisinya 8. Oh, ternyata banyak sisi ditambah 2. Jelas kan? Oke, sekarang kita bahas tentang luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Contoh, tentukan luas permukaan dan volume prisma berikut. Oke. Oke, kita jawab ya. Luas alasnya ini kan berbentuk segitiga ya, maka luas alas sama dengan luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Syaratnya alas sama tinggi itu harus siku-siku, maka atau tegak lurus. Maka alasnya 6, tingginya 8, berarti setengah kali 6 kali 8, berarti sama dengan 24 cm persegi. Sekarang lihat alasnya, ada sisi yang belum diketahui, sisi yang ketiga. Nah, berapakah panjang rusuk ketiga? Karena dia siku-siku, maka ketemu 10. Dari mana? Dari Pitagoras. Sehingga keliling alasnya dengan menjumlah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Sekarang luas permukaan. Luas permukaan prisma diketahui adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sehingga dapat, karena luas alasnya tadi sudah ada 24, maka 2 kali 24. Keliling alas berarti 24 dikali 20, karena tingginya 20. Sehingga diperoleh luas permukaannya adalah 528 cm persegi. Sekarang volumenya. Volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas tadi sudah kita cari, sama dengan 24, tingginya 20. Sehingga didapat volumenya adalah 480. Bagaimana anak-anak? Jelas bukan? Terima kasih, semoga bermanfaat.